Sidang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama sekarang berdiri, kita mulakan kebaktian kita untuk minggu ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh, kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Mari kita memuji, meninggikan Yesus. Haleluya. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Daulah pengarah dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Katakan, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Aku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu.
kasih-Mu. Haleluya Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Oh haleluya, kami memuji kebesaran-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, kita sekali lagi bersyukur karena dapat bersama-sama beribadah pada minggu ini. Dan sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengembalikan ucapan syukur, hormat, kemuliaan kami kepadamu, karena sekali lagi kami dapat bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur karena di dalam masa-masa yang sukar ini, Engkau tetap memberikan kami ruang, kesempatan, dan peluang untuk belajar sebahagian lagi daripada firman-Mu. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan memimpin sepanjang pelayanan firman Tuhan ini, supaya hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengar bersama-sama dapat mengerti dengan sesungguhnya firman Tuhan ini untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, untuk minggu ini tema kita adalah kebenaran sejati sebuah pertobatan. Dan ini diambil berasaskan kepada pembacaan dari Filipi pasal 3 mulai daripada ayat 4 hingga 14. Nah, sebagai pendahuluan, saya ingin nyatakan di sini bahwa perubahan sikap atau tingkah laku merupakan salah satu buah pertobatan. Namun kita juga harus mengerti, tidak semua perubahan sikap atau tingkah laku ini merupakan satu buah pertobatan yang benar. Ya, karena orang boleh saja berubah dari segi sikap dan tingkah lakunya karena sebab yang lain, bukan semata-mata karena dia bertobat. Ya, karena kalau kita perhatikan, kekristenan bukanlah tentang peraturan atau sekadar gaya hidup yang mengubah sikap kita, tingkah laku kita. Sebab pertobatan sejati juga turut merangkumi perubahan, terutama sekali dari segi tujuan dan nilai hidup kita yang sekarang berpusat kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, tujuan hidup kita seharusnya mendahului gaya hidup. Karena jika ini didelaikan, kekristenan akan terjebak pada moral dan kemanusiaan semata-mata. Maksudnya di sini kekristenan kita akhirnya tidak lebih daripada berusaha menunjukkan cara hidup yang baik, karena lebih mementingkan apa yang kelihatan sahaja, tetapi bukan dengan sesungguhnya diubah oleh Kristus. Oleh itu, kita harus mengerti bahwa perubahan gaya hidup tanpa Kristus ini adalah sesuatu yang hanya berpusatkan dunia semata-mata. Oleh itu, berdasarkan kepada pembacaan ini, sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus di sini, apakah sebenarnya kebenaran yang sejati itu dalam sebuah pertobatan? Nah, yang pertama adalah kebenaran sejati sebuah pertobatan itu bukan sekadar lahiriah atau luaran, Dan dalam hal lahiriah atau luaran ini, pertama-tama kita melihat dari segi latar belakang kita. Dalam Filipi pasal 3 ayat 3 hingga 5 mengatakan,
Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, maksud Rasul Paulus di sini, dia memberitahu bahwa kalaulah pertobatan itu atau kekristenan itu berasaskan kepada latar belakangnya, ya, maka dia adalah orang yang paling sempurna. Karena seperti yang dikatakan dalam Filipi ayat 4 hingga 5 ini, semua yang diperlukan sebagai seorang Kristen sejati dia ada. Tetapi kenapa Rasul Paulus mengatakan ini sebagai sesuatu yang mana bukan gambaran pertobatan yang sejati? Maksudnya latar belakangnya ini. Nah, sebelum itu kita kena melihat latar belakang pasal 3 ini. Sebenarnya pasal 3 ini merupakan respon Rasul Paulus terhadap ajaran yang sesat yang sedang berlegar di dalam jemaat Filipi pada masa itu, di mana ada orang-orang Kristen, kemungkinan besar orang-orang Kristen Yahudi yang coba membanggakan keyahudian mereka. Ya, mereka memaksakan elemen-elemen Yudaisme atau agama Yahudi kepada jemaat di Filipi. Dan antaranya adalah penekanan-penekanan Taurat seperti sunat dan ketaatan kepada hukum-hukum Taurat. Ya. Jadi dengan cara yang sangat sistematik di sini Paulus sebenarnya coba meyakinkan jemaat di Filipi supaya tidak mengikuti tuntutan tersebut. Ini karena jika semua elemen keyahudian merupakan dasar untuk bermegah, seperti yang sudah dinyatakan dalam ayat 4 dan 5 tadi, Paulus mempunyai sebab yang lebih kukuh lagi atau lebih lagi untuk bermegah. Karena apa? Dia pastinya mempunyai kesempurnaan jauh daripada pengajar-pengajar sesat tersebut. Karena apa yang coba Rasul Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Filipi di situ adalah dia tidak mau jemaat-jemaat di Filipi keliru yang berpikir bahwa pertobatan sejati itu adalah berdasarkan lahiriah, yaitu berdasarkan latar belakang semata-mata, seperti mana yang ditekankan oleh ajaran ini. Rasul Paulus mau memberitahu bahwa pengajaran atau pertobatan itu adalah sesuatu yang berhubung dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi jelas sekali bahwa dalam hal ini pertobatan yang benar tidak berasaskan latar belakang semata-mata. Dan sama juga untuk kita hari ini. Kalau kita lahir sebagai keluarga Kristen, atau kita mungkin anak kepada pemimpin aktif dalam gereja, atau kita mungkin keturunan kepada sebuah keluarga yang dikenal baik sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, itu tidaklah menyebabkan kita secara otomatis bahwa kita telah mengalami pertobatan yang sejati. Latar belakang lahiriah ini bukan alasannya, bukan dasarnya. Karena pertobatan yang benar itu adalah apabila kita mengalami lahir baru, dan bukan hanya karena berpikir kita telah beragama Kristen. Nah, selain daripada latar belakang, kita juga melihat bahwa kebenaran sejati sebuah pertobatan itu bukan juga berdasarkan kepada yang lahiriah itu dalam aspek perbuatan semata-mata. Kalau tadi latar belakang, ya. Sekarang ini adalah perbuatan. Ini adalah perkara yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam pasal 3 ayat 6. Dikatakan di situ tentang kegiatan aku penganiaya jemaat.
tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi sekali lagi Rasul Paulus memberitahu di sini bahwa kalaulah pengajar-pengajar sesat ini memberitahu bahwa itulah caranya pertobatan yang benar, Rasul Paulus bilang, aku ada sebab yang lebih besar lagi, lebih kukuh lagi, kalau itulah ukurannya. Ya, karena kalau bercakap mengenai jemaat, yaitu pengikut Kristus pada masa itu, saya adalah orang nomor satu. Kalau mengenai mentaati hukum Taurat, saya tidak bercacat. Maksudnya dia memang seorang yang taat. Ya. Jadi dalam hal ini Rasul Paulus memberitahu bahwa itu pun sebenarnya bukanlah sesuatu gambaran sebuah pertobatan yang sejati. Karena bagi Rasul Paulus, ya, hal lahiriah atau luaran, sama ada itu dari aspek latar belakang maupun dari segi perbuatan, bukanlah gambaran yang sebenar tentang sebuah pertobatan yang sejati. Dan kalau kita perhatikan, ya, dalam hal bagaimana Rasul Paulus mengatakan dia mempunyai sebab yang kokoh. Karena seperti yang dia nyatakan di sini, ya, segala sesuatu yang diperlukan, yang dituntut oleh hukum Taurat untuk dianggap benar, dia sudah lakukan. Apatah lagi Rasul Paulus ini, dari segi susul galurnya, ya, dia memiliki segalanya. Seperti dikatakan awal tadi, dari segi bangsa, dari segi keturunan, dari segi bagaimana dia mentaati semua yang diperlukan, dia sudah lakukan. Begitu juga dari segi semua ketaatan, dia semua sudah lakukan. Namun jelas sekali bahwa selepas pengenalannya akan Kristus, dia baru menyadari bahwa dengan perbuatan yang dapat mentaati seluruh hukum Taurat sekalipun, itu bukanlah petanda pertobatan yang sebenar. Dalam arti kata yang lain, pertobatan sejati bukanlah melalui perbuatan semata-mata. Oleh itu, kalau pertobatan yang sejati itu bukan diukur dari segi aspek lahiriah, yaitu melalui latar belakang kita atau perbuatan kita, bagaimana kita mengetahui tentang pertobatan yang sebenar itu? Ya. Nah, kalau kita perhatikan, pertobatan yang benar adalah seperti yang dikatakan awal-awal tadi, adalah sebuah perubahan hidup atau sikap yang berpusatkan kepada Kristus. Dalam arti kata yang lain, kita diubah oleh Injil. Ya. Jadi perubahan ini yang berpusat kepada Injil ini, yaitu Yesus Kristus ini, akan memberikan sesuatu yang benar-benar baru di dalam hidup kita. Terutama pertama-tama dari segi hala tuju hidup kita. Dan hala tuju ini mencakup perubahan dalam tujuan dan nilai hidup kita. Jadi kedua hal ini menempati perkara atau posisi penting dalam dasar pertobatan kita yang sebenar. Persoalannya ialah perubahan yang bagaimanakah hasil dari pertobatan yang benar ini? Atau untuk lebih mudah lagi, perubahan yang bagaimana apabila kita telah diubah oleh Injil tersebut? Nah, yang pertama adalah tujuan hidup. Ya, apabila kita telah diubah oleh Injil, maka kita akan melihat bagaimana tujuan hidup kita juga diubah. Dalam Filipi pasal 3 ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan
kepercayaan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, tujuan hidup dalam konteks Rasul Paulus telah berubah. Kalau kita perhatikan dalam ayat 4 dan 6 ini, kebanyakan perkara yang dia tekankan adalah mengenai hal-hal yang lahiriah. Dan dia sudah mengatakan itu bukan perubahan dari segi hal-hal lahiriah itu bukanlah tanda pertobatan yang sebenar. Karena akhirnya dia menyebut dalam ayat 7 hingga 11, dan seperti mana yang telah dibacakan dalam ayat 9 tadi, perubahan itu merangkumi hal-hal rohani yang terletak pada pemahaman Paulus tentang tujuan hidupnya yang sudah berubah. Benar, selepas mengenal Kristus, mengenal Injil, tujuan hidup Rasul Paulus benar-benar berubah. Sekarang tujuannya adalah dia hidup untuk memperolehi Kristus, seperti mana dikatakan dalam ayat 8. Dan apa yang dimaksudkan di sini diterangkan dalam ayat 10, yaitu memperolehi Kristus berarti mengenal dia secara personal atau secara pribadi. Jadi pengenalan ini berkait erat dengan kuasa yang dia miliki atau dia kenal di dalam Yesus, dan melalui persekutuannya dengan Kristus. Dan pengenalannya adalah sesuatu yang bersifat pribadi yang mengubah hubungan dan pengertiannya atau pengenalannya akan Allah. Dan kita juga melihat bahwa dengan ini Rasul Paulus telah mengubah, kalau dulu mengubah hidupnya atau sikapnya tentang Kristus. Kalau dulu kita tahu dia adalah penganiaya jemaat. Ketika itu dia adalah seorang yang sangat taat kepada Taurat. Dan mereka masa itu percaya bahwa pengikut-pengikut Kristus ini adalah orang-orang yang sesat dan harus ditangkap. Dan dia telah laksanakan itu sepenuhnya, berusaha melaksanakannya dengan lebih giat lagi. Tetapi sekarang selepas dia mengenal Kristus, tujuannya berubah. Daripada dia mau menangkap orang Kristen, sekarang dia rela ditangkap untuk Kristus. Daripada dia mau orang Kristen ini mati, sekarang dia rela mati untuk Kristus. Itulah perubahan yang jelas yang ada pada Rasul Paulus selepas dia diubah oleh Injil. Tujuan hidupnya langsung berubah 180 derajat. Jadi ini adalah hasil hubungan yang terbina dengan Kristus. Dan hubungan ini pastinya tidak akan pernah padam. Kematian sekalipun tidak dapat memutuskannya. Jadi siapa yang mengalami sebenarnya persekutuan dengan kematiannya dalam Kristus juga akan merasakan kuasa kebangkitannya. Dan itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus benar-benar sekarang mengerti apa itu pertobatan yang sejati. Karena pengalaman pribadinya telah mengajar dia pengertian-pengertian rohani yang terdalam mengenai Kristus. Dengan sendirinya ini telah mengubah dia dalam aspek bagaimana dia melihat nilai hidup. Ya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 hingga 8 mengatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperolehi Kristus." Jadi kalau kita perhatikan di sini, bukan saja tujuan hidup diubah melalui pengenalannya akan Injil lewat pertobatannya, tapi juga dari segi bagaimana dia memberikan nilai hidup, ya, atau memahami nilai hidup.
Di sini kita melihat bahwa selepas dia mengenal Kristus secara pribadi, Paulus menyadari bahwa apa yang dahulu dianggap keuntungan sekarang dianggap sebagai satu kerugian. Nah, kerugian di sini bukan hanya merujuk kepada semua kelebihan yang dia sebutkan di ayat 4 hingga 6 tadi, yaitu mengenai latar belakangnya, ya. Tapi juga segala sesuatu, artinya apa saja yang dia miliki sekarang merupakan satu kerugian, ya. Dan dalam hal ini kita harus mengerti, yaitu kerugian ini bukan menjelaskan tentang kesalahan pencapaian. Maksudnya di sini bukan karena dia mencapai itu dan ini dan dapat kedudukan itu dan ini, dia berhasil dapat itu dan ini sebelum dia kenal Tuhan, dan itu merupakan satu kerugian, bukan juga. Tetapi kalau pencapaian itu, ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, kalau pencapaian itu sampai kepada menghalangi pengenalan kepada Kristus, itulah kerugian. Dan ini yang dimengerti oleh Rasul Paulus. Selama ini pencapaiannya, ya, latar belakangnya, dan juga kedudukannya, kuasa yang dia ada, telah menghalangi dia daripada mengenali Kristus. Dan inilah yang benar-benar satu kerugian besar kepada Rasul Paulus. Itulah sebabnya sampai dia menggunakan kata-kata ekstrim ini, yaitu dia melihat bahwa pencapaiannya itu adalah sampah semata-mata. Di sini Rasul Paulus sedang menyimpulkan sebenarnya nilai hidup, ya, yang berasaskan bahwa segala kebanggaan lahiriah, yaitu apa yang selama ini dicari dan dimegahkan oleh ramai orang, selepas pengenalan akan Kristus, semua itu sebenarnya tidak memiliki arti apa-apa. Jadi jelas sekali bahwa pertobatan sejati yang benar adalah satu perubahan hidup oleh Injil melalui pengenalan pribadi kita secara rohani kepada Kristus. Nah, perkara yang ketiga adalah pertobatan sejati yang benar juga dilihat melalui bagaimana kita melihat atau mengerti tentang makna hidup kita, ya. Karena sebelum kita kenal Kristus atau bertobat, selalu yang menjadi pengertian kita adalah kita dapat memberikan makna hidup kita apabila kita dapat melakukan sesuatu yang dianggap satu pencapaian besar dalam hidup kita, atau apabila kita menjadi seorang yang terkenal, atau apabila kita menjadi seorang yang berhasil memiliki kedudukan, memiliki kuasa, mencapai satu status sosial yang tinggi, pencapaian ekonomi yang luar biasa dan sebagainya. Dan menurut definisi dunia, kalau semua itu dapat kita capai, maka kita telah memberikan makna hidup kita. Tetapi dari aspek kekristenan kita, apakah sebenarnya makna hidup yang kita boleh berikan kepada hidup kita? Nah, dalam hal ini hanya akan kita dapat temukan apabila kita telah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, ya. Jadi dalam hal ini, perkara pertama yang akan memberikan kita makna yang sebenar adalah melalui pengenalan kita akan Kristus, ya. Mengenal Kristus merupakan suatu pencapaian pemberian makna dalam hidup kita, dan itu adalah makna yang terbesar, yang terpenting sepatutnya kita ada sebagai orang yang percaya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 hingga 12 mengatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi pemahaman tentang tujuan dan nilai hidup menentukan bagaimana seorang dapat memberikan makna hidupnya. Nah, bagi Rasul Paulus dahulu, yang terpenting adalah dibenarkan di hadapan Allah melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Itulah sebabnya dia begitu bersemangat mentaati hukum Taurat, aturan Taurat secara detail dan dekat. Ya. Namun tatkala dia berhasil melakukannya, dia merasa bahwa hidupnya berarti pada waktu itulah. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, kebenaran di hadapan Allah masih penting. Tapi hal ini bukan, sekarang dia mengerti hal ini bukan lagi dicapai melalui usaha sendiri, seperti mana pemahamannya sebelum ini. Ya, melainkan ini adalah sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Keinginannya untuk memperoleh Kristus hanya dimungkinkan karena dia sudah berada di dalam Dia atau ditemukan di dalam Dia. Dan kebenaran ini diperoleh melalui pemberian Allah kepada Dia, yang mana kita terima sebagai iman. Maksudnya di sini adalah, dahulu Rasul Paulus melihat makna hidupnya adalah apabila dia dapat melakukan semua yang dituntut oleh hukum Taurat. Baginya itulah kebenaran. Tapi selepas dia mengenal Tuhan, kebenarannya adalah bukan semata-mata karena mentaati hukum Taurat, tetapi pengenalannya memiliki Kristus dan dimiliki oleh Kristus. Soal mengenai dibenarkan dan sebagainya itu telah disempurnakan oleh Tuhan dan diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai satu anugerah. Jadi kesaksian hidup seseorang ya adalah lebih bermakna melalui pengenalan akan Kristus, ya. Apakah kita sudah semakin dekat dengan pengenalan secara pribadi dengan Kristus atau mempunyai hubungan pribadi dengan Kristus? Itu adalah satu persoalan yang harus kita tanya kepada diri kita. Karena pertanyaan ini akan memimpin kita kepada jawaban mengenai kebenaran pertobatan kita. Dan kita juga harus mengerti bahwa persoalan ini hanya terjawab apabila kita telah mengalami pertobatan yang sebenar melalui Kristus. Pada waktu kita telah mengalami pertobatan yang sebenar, ya, kita akan sadar bahwa perkara terpenting yaitu makna hidup hanya mengenai bagaimana kita mengisi arti hidup dan berusaha hidup serupa dengan Kristus semasa kita masih hidup dan bersedia untuk menghadapi kematian. Ya, dalam bahasa yang singkat, makna hidup ini sebenarnya akhirnya adalah mengenai hidup dan mati saja, bukan mengenai ini. Ya, bagaimana kita hidup, itulah makna yang kita berikan kepada hidup. Bagaimana kita menghadapi kematian, itulah makna hidup yang kita akan lakukan dalam hidup kita. Dan di sini Rasul Paulus menjelaskan, hanya melalui pengenalan akan Kristus kita akan dapat menemukan makna hidup yang sebenar. Selain daripada itu, makna hidup ini bukan hanya
setakat mengenal Kristus, tapi kita juga akan melihat bahwa kita akan mempunyai tujuan yang lebih jelas dalam hidup kita. Saya akan jelaskan karena ini lebih dalam daripada tujuan yang sudah kita lihat bersama dalam poin 2 tadi, ya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13 hingga 14 mengatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Jadi kalau kita perhatikan di sini, sekarang kita hidup dengan tujuan, dan tujuan ini adalah yang terbaik. Bukan berarti sebelum mengenal Kristus kita tidak mempunyai tujuan, ada juga. Tapi tujuan-tujuan itu besar kemungkinan hanyalah suatu tujuan yang berasaskan kepada ukuran dan pengertian dunia. Tapi sekarang tujuan ini adalah mengenai hal-hal yang lebih dalam, yang lebih penting di dalam hidup kita. Dan seperti Rasul Paulus, dia mengatakan dia berusaha dan bertekun untuk mencapai tujuan tersebut. Malah dia mengatakan bahwa dia berlari-lari untuk sampai kepada tujuan tersebut. Jadi kita melihat bahwa hidup Rasul Paulus sekarang adalah suatu hidup yang sangat dinamik, tidak statik selepas dia mengenal Tuhan. Karena semua yang dia lakukan ini adalah semata-mata untuk berlari kepada tujuannya, yaitu seperti dikatakan dalam dalam ayat 14, tujuan itu adalah untuk memperolehi hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Dan inilah sebenarnya tugas yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini. Tujuan inilah yang menjadi motivasi untuk kita terus kuat, untuk kita terus bersemangat di dalam pertobatan kita. Karena kita tahu bahwa saat kita mengalami perubahan dalam hidup, perubahan itu juga merujuk kepada tujuan hidup kita yang benar. Ya, artinya tujuan kita sekarang lebih jelas dan lebih benar. Ya, kalau dahulu kita lebih kepada tujuan dunia yang sementara, kini lebih kepada tujuan kerohanian yang bersifat kekal. Tujuan kita bukan lagi mengenai hal-hal yang fana, tapi lebih kepada memikirkan dan mengutamakan perkara-perkara yang di atas. Itulah makna pertobatan yang sebenar. Jadi sebagai kesimpulan, petikan hari ini atau teks hari ini sebenarnya bukan hanya memaparkan perubahan gaya hidup oleh pertobatan yang benar, tetapi yang lebih penting adalah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat bermakna. Hidupnya sehari demi sehari haruslah mengalami perubahan. Dan perubahan itu bukanlah perubahan karena dunia menginginkannya berubah seperti itu. Tetapi perubahan ini adalah suatu perubahan meninggalkan hidup yang lama, dan sebaliknya semakin mendekat, mengenal, dan seterusnya berusaha hidup seperti Kristus. Jadi perubahan nilai hidup ini adalah suatu yang akan muncul dari tujuan hidup kita yang berpusat kepada Kristus. Jadi sebagai ringkasnya, pertobatan sejati yang benar itu adalah sebuah pertobatan yang berdasarkan kepada pengenalan dan seterusnya menerima Kristus dalam hidup kita, dan kemudian berusaha untuk hidup sesuai
serupa dengan Kristus. Jadi semoga firman Tuhan hari ini memberikan kita satu waktu untuk merenungkan, adakah pertobatan kita adalah pertobatan yang sejati? Adakah perubahan-perubahan hidup kita hari ini mungkin disebabkan oleh pertobatan kita, atau seperti orang-orang Farisi mentaati hukum Taurat yang ada? Saya berdoa supaya pertobatan kita dan perubahan hidup kita adalah sesuatu yang benar-benar karena berdasarkan kepada bagaimana Injil telah mengubah, memaknai, dan memimpin hidup kita kepada tujuan panggilan surgawi di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini akan terus mendorong kami untuk hidup setia dan seterusnya melakukan semua apa yang telah Engkau inginkan, ajarkan, dan tetapkan dalam hidup kami sebagai orang yang percaya sesuai dengan pertobatan yang telah kami alami saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita masuk di dalam perayaan perjamuan kudus. Tapi sebelum itu, mari kita semua duduk atau berlutut. Kita mau mengakui dosa kita bersama-sama, mengakui dosa kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima pengampunan daripada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanan dan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang adalah masa untuk memberi. Jadi siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seluruh dunia, dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah sepemilik kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya,
akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan sedikhianati, dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita berseru, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah dalam untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptisma untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang semua pemimpin atau ketua keluarga bolehlah membagikan elemen perjamuan kudus kepada keluarga atau anggota masing-masing. Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita buka hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat yang berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Allah kita. Bela sekalian bernafas, memuji, memuliakan nama Tuhan.